terus. Hari ini seperti biasanya saya selalu menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah! Sebelum kita ketemu tamu saya hari ini, kita pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa beritanya? Kita lihat yang berikut ini. Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Sejak menggugat cerai sang suami Erik Amaral pada 17 Desember kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pasangan yang menikah pada 26 Desember 2018 ini kerap memposting kutipan-kutipan bijak hingga puisi di akun Instagramnya. Pagi ini, pelantun lagu Mari Bercinta itu menulis curhatan yang diduga tentang Erik yang kabarnya tidak pernah menanyakan kabar sang anak Arabella yang kini berusia 1 tahun lebih. Aura yang menegaskan tidak ada orang ketiga di tengah kabar perceraiannya ini turut menyindir soal kesibukan Erik yang hanya sempat menanyakan kabar sang anak 2 minggu sekali hingga menulis beruntunglah kalian yang punya ayah yang baik untuk anak-anak kalian, it hurts so much. Sejak pandemi, Aura mengaku ia dan Erik sudah pisah ranjang selama 10 bulan karena melihat status Erik sebagai warga negara asing dan komunikasi keduanya dilakukan secara video call. Aura pun diketahui melayangkan gugatan cerai gaib karena tidak mengetahui pasti keberadaan dan alamat jelas Erik di mana. Lewat kuasa hukumnya, Alfian Bonjol, Aura hanya menuntut hak asuh anak di mana jika nanti resmi bercerai, Arabella akan tinggal bersama dirinya. Oke, bintang tamu kita yang pertama ini, luar biasa ya, multi talenta. Tapi ini adalah kita akan membahas pernikahannya yang kemarin bulan apa ya, bulan Maret ya, baru saja anniversary yang ke-9. Oke, kita lihat inilah profilnya Pasha dan Adelia Pasha. Berikut ini. Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha, pria kelahiran Donggala berusia 41 tahun yang dikenal setelah menjadi vokalis grup band Ungu di tahun 1999 ini menikah dengan pramugari bernama Adelia Wilhelmina pada 27 Maret 2011 hingga dikaruniai 4 anak setelah 2 tahun bercerai dari pernikahan pertamanya dengan Oki Agustina yang dikaruniai 3 orang anak. Keisha Alvaro, putra sulung Pasha, dikabarkan dekat dengan Saskia Chadwick, lawan mainnya dalam sebuah sinetron dan sudah memperkenalkan Saskia kepada Pasha dan Adele di momen ulang tahun ayah 7 anak itu. Apa nasihat Pasha untuk anaknya yang mulai dekat dengan perempuan? Dan benarkah Pasha tidak ingin mengekang anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay. Sekarang aku manggilnya apa nih? Pak Sigit? Masih sama, masih aja. Beda ya, di dalam sini beda. Terima kasih sudah datang loh Sama-sama di loh. sini. Sama-sama. Kita mau bahas dulu postingannya Adele nih. Kita lihat postingan dalam rangka yang pertama, coba kita lihat. Satu alasan yang membuat aku bertahan. Aku takut kehilangan, kata si Ella. Bu, emang apa yang membuat ibu nggak tahan sih, Bu? Enggak sih, ceritanya jadi pertanyaan. waktu itu kemarin kita nonton film kemarin ya. Terus pas lagi cerita tuh kan filmnya tuh ceritanya tentang yang waktu kemarin kejadian tsunami kan. Oh, iya. Pasangannya tuh saling, maksudnya ditinggalin sama pasangannya gitu kan. Makanya pas bikin, udah deh bikin caption kayak gini. Oh, ini berkaitan sama Sebenarnya sih lebih kayak satu alasan yang membuat aku bertahan sampai sekarang gitu karena takut kehilangan gitu loh Kak. Oh, Ciela. Iya. Saya juga kan? nanya soalnya. Ini kita berantem. Kesannya. Ada apa gitu ya? Iya. Jadi ambigu ya ininya Iya, ya, kata-katanya. Oh, ini berkaitan sama kejadian kemarin ya, betul, tsunami Kak. itu ya. Kan kalian berdua ya waktu itu ya, sempat tidur di luar Iya, apa segala iya, macam iya, ya. iya. Masih, ini udah berapa tahun berlalu ya? Udah 2 tahun lebih, udah 2 tahun kurang lebih 2 tahun 2 bulan. berasa gimana gitu nggak? Ya kalau trauma psikologi pasti masih ada. Semua lah, hampir semua masih ada. Cuma Masih kan ada. memang kita berusaha untuk bangkit terus kan. Iya. Sekarang lebih aware lah, lebih peka, lebih siap, waspada lebih gitu ya. waspada. Terus ini kan kalian kan udah 9 tahun menikah. Mau 10 ya sayang ya? Mau 10 insya Maret, Allah. Ya, Maret ini. tahun depan bulan ini. Maret ya. Kan kalau lihat perjalanan cinta kalian tuh dijodoh-jodohin gitu ya. Kamu bahkan katanya taunya dia waktu itu udah ada yang punya gitu kan. Makanya sempat ragu ya. Iya. Ada kan. Tapi aku mau nanya sama Pasha nih. Ini ada artikel juga bahwa Pasha tuh kalau sama Adele tuh nggak boleh masuk ke dapur, nggak usah masak, takut kena minyak lah apa segala macam gitu. Bener nggak sih? Saya itu orangnya parnoan tuh maksudnya gini Serius? loh, Takut kompornya. maksudnya memang faktanya kan memang Adele ini kan bukan chef, bukan juga Iya. Nggak bisa masak ibu gitu rumah loh, tangga Kak. yang masak, nggak begitu. Nah kalau cuman gara-gara pengen terlihat melayani suami dan dia harus di dapur dan ternyata juga malah beresiko untuk dia,
saya better mendingan gak usah. Serius? Jadi itu dari zaman pacaran udah dikasih tahu Iya. aku tuh gitu ya gitu. Atau gimana sih? Ya enggak, maksudnya bisa masakan mah bisa. Cuman berapa kali kejadian, setiap masak itu kena minyak dulu. Baru gitu lah, gitu kan diliatin langsung kecepretan Kak. Ya tahu sendiri kan kalau istri kena minyak kan, ya satu udah Nanti kayak lecet apa ya. gitu. Mahal perawatannya itu kali ya Pak ya. Ya kayak gitu, jadi kesian ya udahlah nggak usah deh saya bilang. Tapi kadang-kadang Adelnya yang Kalau lihat Adele gini, apa sih yang istimewa? Adele tuh kehadiran Adele dalam kehidupan kamu, Pasha itu membuat kamu apa sih? Kalau kita lihat Pasha yang dulu anak band apa segala macam itu kan mengalami metamorfosa yang cukup ya perjalanan banyak saya gitu, kan macam. cukup panjang ya. Panjang yes. dan luas. Betul. Jujur saya kalau nggak ketemu Adele juga mungkin saya nggak nikah. Gitu Oke. ya. Apa yang Maksudnya nggak nikah lagi gitu nggak kalau nih, nggak apa ketemu yang berbeda? Adele gitu. Apa yang berbeda dari Adele? Waktu itu ya, setelah 2 tahun saya melanglang buana itu, ketemu Adele tuh apa ya, ngobrolnya yang pertama mah enak gitu. Terus kedua Adele tuh, saat itu tuh kita ketemu tuh nggak, maksudnya nggak yang neko-neko, yang aneh-aneh juga sih. Dalam artian tuh, simple banget, orangnya simple banget. Nggak ribet, nggak riweh gitu loh, nggak apa. Ya. Nggak minta apa-apa ya sayang. Maksudnya nggak, ya itulah, maksudnya nggak ribet lah ya. Nggak Jadi ribet. senang aja Jadi gitu. kemarin-kemarin Ya pasti tuh karena ketemunya cantiknya juga ribet-ribet. lah, Oh ya pasti cantik itu sih. nggak Iya, usah iya. inilah. Jadi saya bilang gini, saya bilang waktu itu, waktu ketemu pertama kali, wah, kok cantik ya, maksudnya gitu kan, gitu. Ya kita kan kenal banyak sekali gitu Ya kan. kan pasti kalau yang pertama kali ketemu yang dilihat kan fisik pasti dulu. itu nggak fisik mungkin dulu. enggak. Kenal banyak ya Pak dulu ya. Oke. Ya, saya langsung sih waktu itu, wah langsung suka gitu. Wah, Dari suka fisik ya. dulu udah langsung suka tuh. Wah Oke. suka ya maksudnya. Kalau untuk fisiknya saya suka lah, udah langsung bicara. Nah begitu ngobrol, kita jalan, nonton. Nggak ribet aja sih. Ini kan dalam waktu singkat ya dari kenal sampai ngelamar tuh kan Iya, pendek berapa kita bulan? kalau saya nggak salah, 9 bulan ya? sampai ngelamar itu mungkin hanya 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan. 6 bulan. Itu juga jarang ketemu juga kan. Selama Karena 5-6 bulan lagi pacaran terbang. itu kan Tahu jarang ya, ketemu. terbang apa segala macam masih ngeband Ya, nyanyi gitu segala kan. macam. Salah satu alasan kenapa saya ngelamar karena saya juga takut kehilangan. Oh kan. gitu. Nanti saya balas deh. Salah satu Nanti balas alasan ya, saya nggak menunda Instagram. ngelamar itu, ya takutnya diambil orang. Kalau Adele sendiri apa yang waktu itu sih buat yakin gitu? Awalnya kan lagian ini kan ya duda Iya. gitu statusnya waktu itu punya anak, punya masa lalu, ada backpacknya gitu. Iya. Ya. Nggak, soalnya waktu dulu Mas Pasya tuh kayak serius gitu loh Kak, kenalin sama keluarganya, terus sama teman-teman Ungu, terus juga sama keluarga Adel tuh langsung Dekat. nemuin keluarga Adel sih. Kelihatan serius banget gitu iya, ya. terus juga Mas Pasya juga kayak punya niatan baik, terus ngomong langsung sama orang tua. Jadi orang tua juga, oh ya udah, yang penting Adelnya harus dijaga ya, harus disayang gitu-gitu. Kalau Akhirnya udah. kehadirannya itu membuat kamu jadi apa sih? Ada yang beda nggak dalam kehidupan yang Ya kamu faktanya rasain? kan hari ini kita sudah mau 10 tahun. Iya. Jujur dalam 10 tahun itu, jujur saya nggak berasa loh waktunya ini. Oh iya? Kayaknya baru kemarin gitu loh, kayak baru kemarin jemput. Baru kemarin tapi anaknya udah 4. Produktif loh ini ya. Ya maksudnya ini 10 tahun ini kan membuktikan bahwa saya nyaman. 10 tahun membuktikan bahwa saya nyaman. Dan alhamdulillah juga insya Allah Adel juga nyaman. 10 tahun ini dengan segala macam cerita, dengan segala kisah yang kita lalui. Alhamdulillah kita bisa sampai di hari ini gitu kan. Yang hampir 10 tahun, anak 4, lucu-lucu gitu loh. Dan ya Ada ketenangan nggak dari tenang, jujur tenang. Tenang. Saya. Tenang, artinya saya kan sekarang tugasnya lebih banyak ya, maksudnya ya musiknya juga nggak berhenti sebenarnya gitu kan, terus di pemerintahan juga lagi jalan, terus urusan-urusan lain saya juga jalan. Tenang itu tadi, maksudnya tenang yang kalau bahasanya Rumpi itu mungkin nggak rempong lah, ada lagi. Nggak rempong Nggak mesir ya. ngeribetin gitu loh, nggak ngeribetin, Nggak nggak teleponin, rempong, Kak, nggak nggak apa teleponin. gitu. Saya kan banyak Oh nggak nelponin orangnya nggak Aku gitu? jarang nelfonin, jadi kalau banyak kan misalnya lagi saya kerja, nelpon. Oh gitu. ya tau lah pasti lagi sibuk gitu. Oh, Gitu. oke. Malah Mas Pasya yang sering nelfonin, lagi ngapain, video call terus gitu. Lama-lama Gimana, ngapain. ya udahlah gitu ya. Mungkin Anu juga naluri kebapaan juga ya, kan anak banyak ya. Jadi Dicek terus pasti ya. nelpon juga, ibu di mana Absen gitu anaknya, kan. satu-satu. anak-anak. Sebenarnya absen anaknya emang absen ibunya juga. Iya pasti. Oke, ini ada pertanyaan, saling tanya sendiri ya. Kita Oke. siapkan, silakan Pasya dulu. Pilih salah satu dari Pilih salah wajah-wajah satu. saya ini. Oke. Ada juga wajahnya satu Kak, serius. ada juga satu. Balik, nanti ada dulu. Pasya dulu balik, dibalik Oh, ada balik. pertanyaan. Oke. Nah, oke, silakan ditanya. Oh,
kok pas banget ya. Apa tuh? Ini buat Adel. Buat Oke, Adel. Bu. Ibu jujur ya. Ibu sebel nggak kalau aku ganti-ganti model rambut sampai bikin netizen dan sosmed rame? Oh, yang kuning segala macam. Iya, yang kemarin sampai harus dipotong Pak semutnya ya. Ini udah mulai tumbuh ya. Ini mulai Ini tumbuh. belum beraturan. Kayak di Bandung. Soalnya waktu itu sebelum pas lagi proses ngecat itu video call terus aku bilang, "Dad, kenapa itu dikuningin?" Kata aku gitu kan. Enggak lama kan dikuninginnya, enggak. Kata cuma buat bikin video klip aja. Oh, kalau buat bikin video klip aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lama-lama jangan ya. Aduh bahaya ini pasti aja. Oh, udah feeling Udah ya. feeling, udah Ternyata feeling. rame Dan ya. ternyata rame. Gimana lagi kan udah terjadi. Udah terjadi. Silakan Oke. Bu Adel. Sayang, jujur, apa kebohongan terakhir ya kamu yang nggak aku ketahuin sampai Ayo sekarang? jujur, asik nih. Oh, tolong apa ya sayang? Beli mobil, beli mobil. Iya. Beli mobil bisa nggak bilang-bilang? Apa? Beli mobil nggak bilang? Ya aku Nggak ngaku kadang-kadang. harga aslinya ya? Bukan. Biasanya saya tuh kalau Adel nanya, Dad itu dibeli apa enggak? Enggak lah, kayaknya cuma lihat-lihat aja. Tapi pulang saya Suka bawa. gitu kak, di rumah tiba-tiba udah ada di depan, kenapa beli lagi gitu maksudnya kan? Iya, maksudnya saya kan seneng mobil ya, Iya. seneng mobil. Dan mobil-mobilnya sebenarnya mobil-mobil yang antik-antik, yang enggak yang harus yang baru-baru gitu. Harganya tahu nggak Ibu? Ya akhirnya kasih tahu. Oh, ya. Akhirnya Harganya kasih jujur tahu. nggak? Jujur. Oke, ganti deh Bu. Ambil lagi Pak. Saya lagi ya. Bu, 3 kesalahan terbesar apa yang nggak akan kamu maafin ke aku? Apa enggak? Wah, berat. Berat. Apa yang kesalahan yang nggak akan dimaafin? Itu sih nggak usah 3 ya, 1 juga cukup. Satu. Apa ya Yang pasti nikah lagi itu. jangan nikah Itu nggak lagi. dimaafin Nikah lagi, lagi. terus? Jangan Jangan marah. marah. Jangan marah. Oh, emang Kalau nggak marah pernah marah? takut. Serius? Iya. Nggak pernah marah jadinya? Nggak pernah sih kak, jarang, tapi kalau sekali marah tuh marah saya- banget dia. Biasalah kalau Marahnya kita suka Namanya emosi. juga laki-laki ya. terbang-terbang. Oh, jangan marah-marah. Oh, yang jangan sampai ada yang terbang-terbang. Iya. Terus apa lagi? Terus jangan cari yang lain lah. Ya itu. Gitu ya kak. Udah jangan nikah lagi, jangan aja pokoknya. Iya, itu nggak boleh. Itu 1 udah cukup. Kebanyakan 3. Iya, gue. Oke. Sayang, nasihat apa yang akan kamu berikan untuk anak-anak kalau mereka udah mulai kenal dan dekat dengan lawan jenis? Nah, Bukan anak Aisyah yang udah kali gede ya. kan, iya kan? Ya, saya sudah banyak cerita dengan apa namanya, khususnya Kisha ya, yang udah gede gitu. Termasuk ke teman-teman media bahwa saya termasuk orang tua yang sangat respect dengan privasi anak saya. Itu yang pertama. Iya. Karena saya juga pernah melewati masa itu, ya kan? Dia sekarang sudah mau 17 tahun loh. Itu sudah saya kira sudah usia yang sangat cukup untuk dia mulai bersosialisasi dengan lawan jenis. Yang kedua, saya juga titip ke anak saya, khususnya Kisha itu, saya bilang ya pokoknya kamu harus tahu bahwa dengan siapapun kamu dekat, kalau dia insya Allah masih punya orang tua, ya kamu harus tahu ini anak orang. Oh. Gitu kan? Karena apapun yang terjadi, pasti orang tua dia pasti akan ngobrol sama aku gitu Iya. kan, sama Dedi. Jadi dijaga Jadi baik-baik juga ya. Ya pokoknya kamu tahulah harus gimana. Saya nggak mau, karena saya yakin lah kayak Kisha orang yang sudah anak saya yang sudah sangat dewasa ya, sudah dia sangat dewasa berpikir dia. Dan baik dan santun gitu, jadi insya Allah. Dengan Kalau anak perempuan gimana kalau beda loh kalau anak laki yang dekat sama lawan jenis sama kalau anak perempuannya nanti. Iya kebetulan yang Biasanya kalau bapak kebetulan yang suka udah ada. gede kan ya adiknya Kisha juga kan, Sakina gitu. Saya selalu termasuk maminya ngasih tahu juga. Saya selalu bilang hati-hati, jangan ladenin yang nggak kenal. Yang kenal pun juga harus hati-hati. Begitu. Silakan Ibu. Aku udah habis kak. Oh, habis. Nah, berarti Bapak satu lagi. Aku. Udah habis. Bu, kalau harus milih, Ibu lebih suka aku jadi anak band atau kepala daerah? Ibu Berhubung karena jadi kepala daerahnya sebentar lagi segera habis bulan Februari, jadi ya nggak apa-apa jadi anak band. Ya kan kak? bedanya apa sih suka duka deh kalau jadi istrinya anak band kayak gimana kalau jadi istrinya Mungkin kalau jadi anak pejabat band daerah kan gimana? lebih sering keluar kota, jarang ketemu keluarga. Sama aja sih, karena kan posisinya juga di kota Palu ya. Ya, heeh. Jadi kalau ada sih kalau senangnya sih sebenarnya jadi pejabat juga enak karena di sana stay gitu kan. Terus Nggak tahu pindah-pindah yang ya gimana. tahu kerjaannya. Tahu Ya kalau kerjaannya. misalnya ngeband kan aku nggak ngikut, Oh, emang nggak ngikut Pak? nggak ngikut. Ya, Ya karena kan nggak ada kasihan anak-anak juga. sih Iya. ya. Kasian juga kalau ngikut gitu kan. Jadi ribet. nanti rencananya ke depan gimana kalau udah selesai tugasnya yang di Palu? Ya, kalau tahapan-tahapan yang kita rencanain sih banyak gitu kan. Kalau misalnya kayak pemerintahan ini kan selesai insya Allah Februari. Iya.
secara politik saya orang partai, pasti masih banyak tugas-tugas partai yang harus saya jalani juga. Tapi kalau kita bicara yang paling Di depan mata? rasional di setelah Februari itu ya Ungu harus hidup lagi. Kan setelah 5 tahun tidur harus hidup lagi. Apapun lah nanti konsepnya. Kita lihatlah nanti seperti apa gebrakannya ya dari Ungu. Tapi kita mau denger lagi nih, kita kangen nih dengerin Pasha nyanyi ya. Iya. Nyanyi dong buat Nyanyi. istrinya. Iya, lagunya Pak? Ada challenge-nya lagunya. Sebenarnya sih adalah sebenarnya lagu yang paling berkesan tuh lagu yang saya tulis untuk kita nikah kemarin. Itu juga menjadi salah satu lagu yang kesukaannya fans baik fansnya Ungu maupun fansnya Pasha gitu. lagunya judulnya? Judulnya apa Bu kemarin? Penghujung Cintaku ya. Oke. Oke. Berakhir sudah pencarian cintaku. Hati ini tak lagi sepi. Kini aku tak sendiri. Aku akan menikahimu. Aku akan menjagamu. Ku kan selalu di sisimu seumur hidupmu. Ya ampun. Ini lagu jadi souvenir pas pernikahan. Aku nggak diundang sih waktu itu. Sibuk ya. Rencananya mau punya anak berapa lagi, Bu? Udah nggak bisa Kak. Udah nggak steril. Kenapa? Ibu yang minta? Enggak, Sudah karena tidak kan udah sanggup? 4, posisinya deket-deket jaraknya terus dioperasi semua. Jadi kata dokternya lebih baik ibunya di steril aja. Padahal Bapak sebenarnya pengennya kayak keluarga besar juga nggak? cukup, Kalau 7 kemarin udah banyak. dokter nggak stop sih kayaknya saya jalan terus ya. yang saranin dokternya, Pak kayaknya nggak bisa nih. Ini kasihan ibunya nanti maksudnya kan sesar semua. Iya, sesar semua. Jaraknya dekat-dekat setahun gitu. Produktif Iya, ya. Oke, nih kita sekarang akan undang satu tamu lagi. Kalau ini juga inspiratif banget. Ini usianya 53 tahun, sudah punya cucu tapi masih suka aerobik dengan celana-celana yang gemes gitu celananya. Kita lihat inilah profil Ibu Puspa Dewi berikut ini. Puspa Dewi, selebgram sekaligus entrepreneur berusia 53 tahun ini pertama kali viral tahun 2017 setelah memposting foto ulang tahunnya yang ke-50 tahun namun masih terlihat awet muda. Kemudian ibu dua anak ini kembali viral pada 19 November kemarin setelah memposting perbandingan foto 27 tahun lalu bersama sang suami saat masih pacaran tahun 1993 dan foto setelah punya cucu tahun 2020 hingga disebut netizen memakai formalin dan keturunan vampir karena tetap cantik dan awet muda. Puspa yang viral hingga diberitakan media luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Cina, hingga Hong Kong ini kini dijuluki sebagai nenek-nenek cantik sejak memiliki cucu bernama Nilha Farhadi pada Februari lalu. Perubahan apa saja yang dialami Puspa Dewi setelah memiliki cucu? Dan apakah ia melakukan operasi plastik agar tetap awet muda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah sama. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, Mbak Puspa. Kedua atau ketiga? Lagi di Kedua, Malaysia. apa ketiga? Oh, yang kedua kita ketemu di Malaysia. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Bukan lagi wawancara ya. Iya. Ini ada Artika Selamat yang jadi Omanil ya. Oh, Mane. Omanil. Ada Cucuku artikel, namanya. coba kita profil Puspa Dewi ini rahasia tampil seperti remaja meski sudah punya cucu di usia 53 tahun. Ya gini ya, coba kita lihat. Ini bukan artikel yang kita mau tunjukin. Karena Omanil ini juga hobi bikin TikTok juga ya kan. Sekarang juga zamannya TikTok masih TikTokan. Ini sama anak-anak sama cucunya. Iya, itu jagoan-jagoan aku. Ini anak-anaknya aja juga mukanya kayaknya awet muda semua gitu ya. Anakku memang masih muda kan. Yang gede itu umur 26. Nanti ini Desember tanggal 20. Yang kecil umur 23. Enggak, tapi mukanya kayak bocah-bocah, nggak kayak anak umur 20 juga gitu ya. Jadi keluarga. ikut gen aku ya. Ikut gen. Cucuku umur 10 10 bulan. Ya, aduh. Coba kita lihat dulu ini Oma ini ya kalau bikin TikTok tuh kayak apa sih gemesnya ya berikut ini. Mi fa zu 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 mi fa zu 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 mi
Kalau ku pandang ke bintang menjauh di sana, Saya ku dengar melodi cinta yang menggema. terasa kembali gelora jiwa mudaku. Kan tersentuh alna lalu semeru kopi dan Apalah arti sebuah angka umur ya kan, yang penting kan jiwa ya. Komentar anak-anak tuh gimana ngelihat kamu tiktokan dengan baju gemes gitu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, mereka Happy-happy aja. happy-happy. Suami saya nggak ada masalah. Anak-anak nggak ada masalah. Menantu Nggak ada masalah juga. Memang dari Mana dulu berasa soalnya menantunya komentarin mertuanya. Tapi Dari kita mau dulu bacain emang- komentar netizen ya. Oh, iya. Nanti tolong dijawab ya komentar netizen ya. Karena komentar netizennya banyak yang tanya. Oh iya ya, tapi jarang mereka lihat, ini jangan jarang kemana-mana. baca Tetap di aku. Happy.